Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andi Gunawan dalam video Inspirasi Andi Gunawan. Teman-teman, hari ini saya akan sharing tentang manajemen anti baper. Manajemen anti baper. Teman-teman, di era digital saat ini, di mana informasi dari media sosial, dari apapun masuk ke dalam pikiran kita, masuk dalam kehidupan kita, entah itu informasi yang kita butuhkan atau tidak, bisa jadi membuat kita menjadi baper atau istilahnya bawa perasaan. Nah, hal ini wajar saja, ya. Tapi ketika baper ini membuat kita menjadi tidak berdaya, justru sangat merugikan teman-teman semuanya. Nah, kenapa? Karena setiap orang pasti pernah mengalami baper, ya. Kenapa? Karena kita manusia yang memiliki komponen pikiran dan perasaan, ya. Jadi kita ini adalah tubuh kita ini memiliki komponen pikiran dan perasaan dan fisik tentunya, atau jasad, ya. Nah, orang-orang yang baper adalah orang-orang yang memang dia tidak bisa memisahkan mana persoalan pikiran, mana persoalan perasaan, ya. Artinya persoalan pikiran dirasain, persoalan perasaan dipikirin. Nah, ini yang menyebabkan kita menjadi baper, teman-teman semuanya, ya. Jadi kita harus bisa memisahkan mana persoalan pikiran dan mana persoalan perasaan, dan menempatkan persoalan pikiran dan perasaan ini sesuai dengan porsinya, sesuai dengan tempatnya, ya. Nah, apa yang menyebabkan seseorang itu menjadi baper? Pertama, karena dia tidak memberikan respon terbaik atas perilaku sikap orang lain terhadap dirinya, ya. Jadi misalnya begini, teman-teman. Ada orang nih nggak suka dengan saya, ya. Dia memberikan sikap, ya, memberikan sikap kepada saya melalui bahasa tubuhnya, ya. Dan awalnya mungkin saya tidak menganggap itu sesuatu yang menjadi persoalan, ya, karena saya pikir, karena saya tidak tahu persoalan yang sebenarnya, ya. Tiba-tiba ada orang lain, atau katakanlah si A, memberikan respon negatif terhadap saya, ya. Nah, respon itulah, ya, respon ini kan bisa berupa sikap, perkataan, sikap, bahasa tubuh. Itu adalah sebuah respon, ya. Dan kita pun sebagai makhluk sosial tentu memberikan respon balik terhadap respon orang lain, ya. Misalnya si A ini tidak disampaikan kepada teman saya, tidak suka dengan saya, ya. Mas, si A itu nggak suka loh dengan sampean, misalnya begitu. Kemudian respon saya apa? Dalam konteks misalnya saya tidak menyukai respon itu, ya, bisa jadi saya menjadi marah, ya, menjadi emosi atas respon si A tadi, ya kan? Nah, respon kedua, misalnya teman saya menyampaikan, Mas, si A itu nggak suka loh dengan sampean. Saya memberikan respon, oh begitu ya. Artinya apa? Artinya saya mencoba untuk mengintrospeksi diri, ya. Kemudian menilai, memberikan penilaian, ya, terhadap diri saya
Tapi ketika penilaian itu tidak benar atau saya membela diri, maka saya pun memberikan respon yang tidak baik terhadap respon si A tadi, ya kan? Enggak saya kan bukan saya yang salah sebenarnya, malah justru menyalahkan balik si A yang salah gitu loh. Nah, itu respon juga. Atau menyalahkan keadaan, karena ini sih, karena anu sih, karena kondisinya begini sih. Nah, itu kan berarti kita memberikan respon atas respon orang lain terhadap kita dengan cara kita menyalahkan orang lain atau menyalahkan situasi dan keadaan. Ya, itu respon yang kedua. Respon yang ketiga, misalnya teman saya mengatakan, Mas, si A itu nggak suka loh dengan sampean. Terus saya memberikan respon, oh iya? Artinya saya mencoba untuk mengevaluasi diri, ya. Bisa jadi sikap dan perilaku saya ada yang membuat si A tidak senang, ya. Nah, dari ketiga respon ini, ketika kita tidak bisa menempatkan pada tempat yang tepat, posisi yang tepat, ya, ini yang membuat kita menjadi baper, ya, ini yang membuat kita menjadi baper, ya. Misalnya gini, teman-teman semuanya, saya sedikit mencoba untuk berbicara, ini sebagai contoh saja, tapi saya tidak ingin membahas soal politik lebih dalam, ya. Ini hanya contoh saja. Di Pilpres 2019 dulu, ya, Pak Prabowo berkompetisi untuk menjadi presiden, berkompetisi dengan Pak Jokowi, ya. Dan kita semua tahu, ya, pemenangnya adalah Pak Jokowi. Nah, ketika Pak Jokowi menyusun kabinet menterinya, ya, Pak Jokowi memilih Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, ya kan? Nah, saat itu Pak Prabowo menerima pinangan, permintaan Pak Jokowi kepada Pak Prabowo untuk menjadi Menteri Pertahanan. Nah, saat itu heboh di dunia maya, ya, di mana pendukungnya Prabowo ini jadi baper, ya. Ada yang mengatakan, wah, Pak Prabowo pengkhianat lah, wah, Pak Prabowo nggak tahu malu, wah, Pak Prabowo nggak jaga gengsi, wah, Pak Prabowo bla 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 dan segala macam, ya. Nah, padahal teman-teman, apa yang dilakukan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ini adalah sebenarnya persoalan pikiran, karena politik itu adalah permainan pikiran, permainan logika, ya. Tapi ternyata pendukungnya Prabowo merespon dengan menggunakan perasaan, ya. Ini yang menyebabkan menjadi baper, teman-teman semuanya. Jadi ketika persoalan pikiran harus kita respon dengan pikiran, ketika persoalan perasaan harus kita respon dengan perasaan. Jangan dibalik, ya. Persoalan pikiran kita respon dengan perasaan, persoalan perasaan kita respon dengan pikiran, ya. Atau contoh, misalnya ada tetangga Anda yang meninggal, lagi berduka, meninggal nih, misalnya kan. Kemudian Anda takziah, ya, menemuin saudara Anda, tetangga Anda tadi. Kemudian Anda mengatakan, Bu, sudah Bu, atau Pak, sudah Pak, ya, yang sudah meninggal, yang meninggal, semua orang pasti meninggal kok, nggak usah sedih. Nah, respon kita itu kepada tetangga kita itu mencerminkan bahwa kita tidak bisa memisahkan mana persoalan pikiran, mana persoalan perasaan. Lah, tetangga kita kan sedang berduka, ini kan persoalan perasaan. Maka respon kita pun juga harus memberikan
rasa gitu loh. Ya minimal kita menghibur, ya membuat dia lebih tabah, membuat dia lebih kuat, mendoakan dan segala macam. Bukan terus kemudian kita mengatakan, oh udah namanya orang mati pasti mati, semua orang pasti mati. Nggak begitu caranya. Iya memang secara logika semua orang pasti mati, tapi cara kita merespon, memberikan respon itu yang nggak, kurang tepat. Ini persoalan perasaan. Kenapa kita menggunakan logika gitu? Jadi teman-teman, kita harus bisa memisahkan mana persoalan pikiran, mana persoalan perasaan. Ya. Nah, terus gimana caranya supaya kita bisa membedakan atau kita bisa merespon atau kita tidak menjadi baper, bahasa sederhananya, atas respon orang lain terhadap kita. Nah, saya mencoba untuk meminjam sebuah konsep atau prinsip stoikisme, ya. Stoikisme ini sebuah ilmu kuno, ilmu zaman dahulu yang dikenal di, kalau nggak salah, abad ketiga sebelum Masehi. Dikenal di Yunani, ya. Ini ditemukan oleh seorang filsuf, ya, bernama Zeno. Zeno ini dia seorang pengusaha, ya. Dia berlayar menyeberangin lautan untuk berdagang di negeri seberang. Tiba-tiba dia mengalami badai, ya, sehingga kapalnya terbalik, karam, ya, semua dagangannya habis, hancur, dan dia mengalami kebangkrutan. Nah, di tengah kebangkrutan itu, di tengah kesedihan itu, dia merenung dan akhirnya dia menemukan sebuah prinsip ini, ya, dan diajarkan kepada orang lain sampai disebarluaskan banyak kalangan saat ini, ya. Mungkin teman-teman bisa simak di YouTube, di media sosial banyak sekali para filsuf-filsuf, para tokoh-tokoh, para agamawan membahas tentang stoikisme ini. Nah, stoikisme ini secara umum prinsipnya yang pertama adalah dikotomi kendali, teman-teman. Jadi supaya kita tidak baper, kita harus memiliki prinsip namanya dikotomi kendali. Artinya apa? Kita tidak bisa mengendalikan, ya, apa yang ada di luar diri kita, ya, termasuk respon orang lain terhadap kita, perilaku orang lain terhadap kita, sikap orang lain terhadap kita, tindakan orang lain terhadap kita. Itu kita tidak bisa punya kendali penuh, ya. Nah, misalnya tadi si A nggak suka dengan saya, yaitu saya tidak bisa mengendalikan si A, itu hak si A gitu loh. Si A melakukan tindakan yang tidak baik dengan saya, itu hak si A gitu loh. Itu memang hak dia gitu loh. Itu kita nggak bisa kendalikan itu, ya. Ya, kecuali memang sudah hal-hal yang bersifat fisik. Nah, kita bisa melakukan counter, ya, seperti itu, ya. Tapi hal-hal yang bersifat lisan, bahasa tubuh, respon, perilaku, itu kan kita tidak bisa melakukan counter attack, ya, body attack, nggak bisa. Yang bisa kita lakukan adalah kita melakukan namanya mengendalikan pikiran dan perasaan kita untuk memberikan respon terbaik atas perilaku orang lain terhadap kita. Nah, itu namanya dikotomi kendali, teman-teman semuanya, ya. Jadi kita memiliki kuasa penuh atas respon diri kita, ya, atas respon pikiran dan perasaan kita terhadap respon di luar diri kita. Itu supaya kita tidak baper, teman-teman. Yang kedua, kita memiliki seni bersikap bodoh amat, ya. Maksudnya begini, teman-teman, supaya kita tidak baper, ya, kita di momen-momen tertentu kadangkala kita membutuhkan seni untuk bersikap bodoh amat, ya. Kenapa? Karena kita ini perlu merdeka. Kita ini
perlu menjaga pikiran kita, perlu menjaga perasaan kita agar kita tetap dalam konteks kontrol diri kita sendiri, ya. Kita dalam konteks kendali diri kita sendiri. Jangan sampai kita dikendalikan orang lain, ya. Ibarat TV, ya. TV itu kan banyak siaran, teman-teman semuanya. Ada misalnya sinetron nih, ada sinetron sedih, ada sinetron senang, ada sinetron marah, ada sinetron laga, ada sinetron macam-macam, ya. Dan kita ini ibarat TV yang bisa disetel sinetron macam-macam, ya. Sinetron, ketika sinetron sedih kita nangis, sedih. Ketika sinetron serem kita takut. Ketika sinetron action kita semangat. Ketika sinetron cinta kita juga ikut, ya, perasaan kita terbawa gitu kan. Nah, prinsip bodoh amat ini adalah jangan sampai remote TV-nya itu orang lain yang pegang. Remote TV-nya itu kita sendiri yang pegang. Ya, kita mau jadikan diri kita ini sedih, senang, susah, ya kita sendiri yang mengendalikan itu. Jangan sampai orang lain mengendalikan itu. Ya, jangan sampai orang lain justru yang mengendalikan emosi kita, pikiran kita dan perasaan kita. Kita sendiri yang mengontrol, kita sendiri yang memegang remote-nya, teman-teman semuanya. Ya, jadi itu prinsip yang kedua. Prinsip yang ketiga, kita memahami konsep filosofi kerupuk. Nah, jadi teman-teman semuanya, kerupuk ini kan kalau kita makan nasi goreng, biasanya kan nggak lengkap nih kalau kita nggak pakai kerupuk. Betul ya? Saya sendiri jujur, kalau saya makan apapun, saya suka kalau makan itu pakai kerupuk. Nah, kerupuk ini dibandingkan menu yang ada di piring kita, ini kan sesuatu yang tidak berharga sebenarnya, teman-temannya. Yang remeh, yang receh, ya. Dibandingkan dengan mungkin nasi goreng, ayam goreng, ada telur dadar, ya, ada sambal. Kerupuk ini kan hanya pelengkap, ya. Tapi tanpa kerupuk rasanya kok kurang lengkap. Nah, jadi meskipun kita merasa bahwa kita ini kok kerupuk, tapi kita ini pelengkap, teman-teman semuanya, ya. Tanpa adanya kerupuk, makanan yang disajikan ini kayaknya kurang lengkap. Nah, begitu juga kita, ketika kita merasa bahwa diri kita ini kok direndahkan orang lain, dilecehkan orang lain, kemudian kita merasa tidak diberdayakan orang lain, maka berpikirlah menggunakan filosofi kerupuk, bahwa meskipun saya ini dianggap sebagai kerupuk, saya ini adalah pelengkap, ya. Saya ini berguna, saya ini bermanfaat, tetap bermanfaat. Kenapa? Karena Tuhan tidak akan sia-sia menciptakan makhluknya di muka bumi ini tanpa, tidak ada yang sia-sia, tanpa ada sesuatu yang bermanfaat. Artinya apa? Tuhan menciptakan semua yang ada di muka bumi ini pasti ada gunanya, pasti ada manfaatnya, pasti ada tujuannya, teman-teman semuanya. Oke? Jadi itu teman-teman semuanya, di era saat ini dimana ketika banyak sekali informasi yang masuk ke dalam pikiran kita, banyak sekali entah informasi itu dibutuhkan atau tidak, atau mungkin karena kita berinteraksi dengan orang lain menyebabkan kita menjadi baper, bawa perasaan, maka prinsip-prinsip yang tadi saya sampaikan tadi, ya, mudah-mudahan membuat kita menjadi pribadi yang tidak baperan, teman-teman. Oke, baik, itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Gunawan untuk Indonesia.